Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya karena kita selalu diberi kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat hidup hingga saat ini, dan juga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjunjung kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Nur Azhar Rahmatillah ingin menyampaikan pesan dakwah yang bersumber dari salah satu hadis dari riwayat Imam Muslim yang menggambarkan metode mau'idhah hasanah atau nasihat yang lembut namun penuh makna dalam dakwah Rasulullah SAW. Sebagaimana saya akan membacakan hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Anda mimaddari radhiyallahu anhu anin Nabi SAW qala ad-dinu an-nasiha qulna liman qala lillah wal kitabihi wali rasulihi wali a'immati al-muslimin wa ammatihim. Dan artinya, agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa inti dari ajaran Islam adalah nasihat yang tulus. Rasulullah SAW menegaskan metode mau'idhah hasanah dalam menyampaikan pesan dakwah, yaitu dengan tutur kata yang lembut, cara yang penuh dengan kasih, dan juga tujuan memperbaiki, bukan malah menyalahkan. Dalam hadis ini terdapat beberapa metode dakwah Nabi yang dapat kita pahami. Yang pertama yakni metode mau'idhah hasanah atau nasihat yang baik. Nabi menyampaikan pesan dengan kata-kata yang lembut dan penuh dengan hikmah. Beliau tidak hanya mengingatkan, tetapi juga mengajak dengan hati yang tulus agar umat memahami makna kebaikan dalam nasihat. Yang kedua, ada metode edukasi dan pembiasaan. Rasulullah SAW menanamkan nilai bahwa menasihati adalah bagian dari iman. Beliau membiasakan umat untuk saling menasihati dalam kebenaran, sebagaimana dijelaskan juga dalam Quran Surat Al-Asr ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Yang ketiga, adapun metode keteladanan, uswatun hasanah. Nabi tidak hanya berkata, tetapi mencontohkan bagaimana memberi nasihat tanpa merendahkan orang lain. Beliau menunjukkan bahwa dakwah yang efektif harus disertai perilaku yang mencerminkan kasih sayang, dan juga keikhlasan. Metode keempat, ada sosial dan kemanusiaan. Nasihat Nabi mencakup hubungan vertikal dengan Allah dan Rasulnya serta horizontal dengan sesama manusia. Hal ini menunjukkan keseimbangan antara ibadah dan akhlak sosial. Hadirin yang dimulaikan oleh Allah SWT, pesan dari hadis ini sangat relevan di era sekarang. Di tengah media sosial yang sering diwarnai ujaran kebencian, kita perlu meneladani cara Nabi berdakwah dengan mau'idhah hasanah, kata yang menenangkan, bukan malah menyerang. Marilah kita terapkan ajaran Rasulullah SAW dengan menyampaikan nasihat dengan adab dan kasih sayang, menghindari celaan dan perbuatan yang tidak bermanfaat, menjadi pribadi yang memberi teladan kebaikan di tengah masyarakat. Dengan demikian, dakwah akan menjadi cahaya ukhuwah Islamiyah yang menyejukkan, bukan bara yang memecah belah.